tugas saya di PKK PJOK. Sebelum saya masuk ke paparan, saya ingin menjelaskan kegiatan PKK itu ada daring dan ada luring. Jadi selama 3 bulan ini saya mengikuti pelatihan bersama teman-teman se-Kabupaten Mojokerto. Jadi Kabupaten Mojokerto itu masuk ke gelombang kedua. Masuk ke gelombang kedua. Ya, kebetulan teman-teman saya itu kebanyakan dari sekolah dasar. Dan yang SMP mungkin bisa dihitung lah di Kabupaten Mojokerto sendiri. Nah, kebetulan satu yayasan SD kita juga Pak Bejo juga mengikuti. Jadi selama paparan ini banyak tugas yang saya pelajari dan banyak tugas yang saya dari yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa sedikit. Lanjut ya Bu, itu cerita sedikit. Rencana tindak lanjut. Di sini saya merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Penerapannya saya menggunakan SEM atau Sport Education Model. Jadi Sport Education Model di tugas terakhir di PKK itu kita disuruh memilih ada 3 komponen. Yang pertama ada aktivitas gerak, yang kedua ada kebugaran jasmani, dan yang ketiga ada semi sendiri, Sport Education Model. Tentang Sport Education Model itu apa? Yaitu merupakan model pembelajaran yang menekankan pentingnya berbagi peran dalam penyelenggaraan pertandingan. Jadi yang berperan aktif itu semuanya adalah siswa atau peserta didik. Jadi dari wasit, dari pemain, dari pelatih, dari apa lagi? Dari ketua panitia, dari penontonnya, bahkan sampai dari penjual yang jualan itu bisa dari murid. Makanya saya mengambil set ini, menurut saya set ini bisa dipraktikkan di sekolah kita. Nah, dan tentunya berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Oke, lanjut. Oke, saya mengambil judul proyek ini CFC. Jadi CFC itu Classmate Futsal Competition. Oke. Jadi saya mengambil ini semuanya anak-anak dari yang saya terangkan tadi tentang wasitnya, panitia, kepanitiaannya itu menggunakan murid semua. Kita hanya menjadi fasilitator dari anak-anak didik kita. Oke, jadi judulnya CFC Classmate Futsal, menggunakan cabur futsal. Oke, lanjut. Latar belakang. Dalam proses pembelajaran dalam PKK PJOK merancang RTL dalam kolaborasi dengan komunitas belajar sekolah menjadi hal yang harus dilakukan untuk mendukung dan menyelesaikan kegiatan PKK PJOK yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu saya memutuskan mengambil judul penerapan model SEL tadi sebagai program yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa dan membuat siswa mengalami dan merasakan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Hal ini tentu didukung oleh pimpinan dan rekan sejawat di sekolah SMP Masito. Guru dan siswa berperan sebagai fasilitator dan pelaksana. Jadi fasilitatornya itu adalah guru, dan yang melaksanakan semua kegiatan adalah murid atau siswa. Oke, itu untuk latar belakangnya.
Ini tujuan dari program Project CFC dengan model SEP antara lain yang pertama itu memperkenalkan kepada siswa atau memperkenalkan sport education model pada siswa. Ya, jadi anak-anak itu diperkenalkan gimana sih caranya untuk melaksanakan perlombaan. Melaksanakan perlombaan entah itu dari ketua panitianya dan sebagainya seperti tadi. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, meningkatkan kebugaran dan kesehatan siswa, tentunya pasti bugar dan sehat. Yang selanjutnya, yang keempat, memberikan pengalaman yang berharga kepada siswa dalam kegiatan olahraga secara langsung. Yang kelima, membentuk karakter siswa untuk bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin dan sportivitas dalam permainan. Dan yang terakhir, menciptakan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Jadi berkolaborasi dengan mapel-mapel yang lain juga bisa di sini. Oke, itu tentang tujuan programnya. Oke, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya apa? Jadi capaiannya ini, siswa mengenal pembelajaran SEP, aktif. Aktifnya itu jadi siswa aktif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi siswa sudah tidak menanyakan tentang apa tugasnya mereka. Jadi kita sudah memasrahkan anak-anak itu bekerja di dalam sana, di perlombaan itu. Pengalaman, tentunya pasti berpengalaman untuk mungkin bisa dibawa ke luar sana, entah itu di lingkungan rumahnya gitu. Jadi ada lomba 17 kan bisa dia berperan aktif di sana. Dan berkarakter dan berkolaborasi, pasti tentunya berkarakter dan kolaborasi, saling bekerja sama di sana. Terus langkah-langkahnya, melakukan sosialisasi melalui KBS dan pengurus OSIS yang ada, pengolahan dan penyiapan pertandingan, pelaksanaan evaluasi dan refleksi tentunya pasti ada di sana langkah-langkahnya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya yang diharapkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan berhasil serta dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada struktur dan rekan sejawat dalam komunitas. Tentunya penanggung jawab sendiri itu adalah ibu kepala sekolah sendiri. Fasilitatornya saya sendiri, guru PJUK, dan fasilitator KBS-nya atau rekan sejawat itu guru-guru mapel yang bisa kita berkolaborasi. Koordinator OSIS, pelaksananya ya siswa sendiri dari kelas 7, 8, dan 9. Waktu pelaksanaannya sendiri saya menggunakan setelah selesai sumatif akhir semester di halaman sekolah kita sendiri. Jadi setelah sumatif akhir semester, jadi setelah semester 2. Oke, lanjut. Oke, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah sendiri. Di sini saya menemukan kapasitas sekolahnya itu yang pertama aset. Aset yang dimiliki sekolah berkaitan dengan sarana dan prasarana cukup mendukung dan cukup memfasilitasi kegiatan. Contohnya lapangannya sudah memenuhi standar, meskipun bukan standar internasional atau nasional, adalah untuk itu. Yang kedua, aset yang lain yaitu dukungan dari guru-guru dan siswa yang mampu antusias pada kegiatan ini. Jadi ada dukungan dari guru-guru sendiri dan antusias siswa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, kepala sekolah dan guru-guru
atau guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang mendukung kegiatan ini. Selanjutnya, oke, evaluasi, rencana evaluasi. Saya di sini yang pertama menggunakan metode wawancara kepada guru dan siswa. Jadi mungkin saya yang nanti mengevaluasi atau teman-teman sejawat, gimana sih tentang pelaksanaannya ini, atau ke siswanya bagaimana tentang pelaksanaan ini menurut kalian. Itu ya. Yang kedua, memberikan rubrik kuesioner kepada seluruh siswa untuk mengetahui bagaimana kegiatan classmate futsal competition ini, tentang jalannya kegiatan, kekurangannya apa dalam kegiatan tersebut, dan saran-sarannya tentang kegiatan ini. Selanjutnya, oke, ini kemungkinan tantangan yang saya dapat. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan tentang tantangan dan solusinya di sini. Saya menemukan ini dua. Yang pertama, kebetulan sekarang itu musim hujan, jadi cuaca saat kegiatan dan dikhawatirkan terjadi hujan. Yang pertama. Yang kedua, waktu yang padat dan terbatas. Solusinya apa? Yang pertama, jadi mengantisipasi jika terjadi hujan, maka tempat dapat dialihkan atau waktu dapat ditunda beberapa jam. Jadi menunggu hujan reda atau tidak masih hujan deras, kita bisa sewa atau menggunakan tempat lain. Itu. Yang kedua, solusinya itu tentang waktu yang padat, koordinasi yang baik untuk menyesuaikan jadwal sekolah. Itu seumpama kita melaksanakannya ini merancang 2 hari, kebetulan ada cuaca atau waktu terbatas itu belum selesai, jadi menunggu atau menyesuaikan jadwal sekolah kapan longgarnya. Itu tentang tantangannya. Oke, untuk pemaparan ini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin dari Bapak Ibu bisa bisa bertanya, apa mau menambahkan, boleh dipersilakan. Monggo. Boleh. Oke, Mbak Rina, silakan. Ngeten, di pembelajaran SEM tadi kan berpusat ke siswa, katanya gitu. Apakah hasil dari pembelajaran SEM itu hanya berupa produk gitu? Apakah hanya berupa produknya? Apakah bisa yang lain? Oke. Menurut saya, pembelajaran SEM tersebut atau SEM sendiri itu tidak harus menghasilkan produk. Menurut saya temukan ya Pak. Namun dengan model ini dapat menumbuhkan karakter siswa. Jadi tidak menghasilkan produk. Jadi bisa menghasilkan karakter siswa yang bagaimana, jadi seperti apa, terus siswa itu bisa mempunyai pengalaman gitu tentang perlombaan ini gitu Pak. Jadi produk yang dihasilkan adalah berupa karakter siswa yang misalkan menumbuhkan karakter, disiplin tadi, terus kerjasama tim, itu bisa ditemukan di sana, dan rasa tanggung jawab itu sendiri. Jadi nggak terpacu pada pembelajaran, ya. Pembelajaran karena fokusnya ke karakter. Oh, okay. Jadi kenapa saya ngomongin tentang tanggung jawab? Jadi tadi kan saya sudah meluapkan berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin sama mapel matematika bisa masuk tentang penghitungannya, gimana cara penghitungan skor yang lain, terus bahasa Indonesia itu juga bisa masuk. Jadi bagaimana tentang anak-anak itu aktif berbicara bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Jadi biar terbiasa di luar sana gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan tentang implementasi pembelajaran SEM di
mata pelajaran PJOK. Nah, kiranya apakah bisa SEM ini diterapkan pada mata pelajaran yang lainnya? Seperti IPS, kan saya IPS ya. Apakah bisa diterapkan di matkul yang lain? Apakah hanya di PJOK saja? Terima kasih. Oke. Menurut saya, Bu Wida, apakah SEM itu bisa diterapkan di mapel lain? Menurut saya itu bisa, tapi namanya bukan SEM lagi. Karena apa? SEM tadi kan sport education, Sportnya. kompetisi, model, maaf. Jadi SEM sendiri itu hanya bisa dipakai di pelajaran PJOK. Berarti hasilnya. Jadi sehingga dengan model ini berhubungan aktif dengan gerak, seperti tadi gerak, tadi kan olahraga, mungkin dalam mapel lain istilahnya itu berbeda. Oh iya. Contoh seperti Kalau saya IPS dari sosial education. Oh, iya. Contoh di mapel itu bisa juga mapel seni atau bahasa Indonesia. Ya. Kecepatan dalam berlari. Oke, kecepatan namanya kolaborasi. Seperti itu mapel bahasa Indonesia atau seni budaya, seperti sekolah kita ketika melakukan perpisahan itu kelas 3 itu kan melakukan perpisahan, kita melakukan pertunjukan seperti drama itu. Kan kemarin anak-anak sendiri yang melakukan gerakannya atau pentasnya itu anak sendiri, mungkin bisa dikasih juri di sana, bisa dikasih penilaian sendiri itu. Oke, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.